Saya ingin tanya dulu sebelum lanjut, apa makna postulat? Kenapakah tidak teori di dalam memahami mekanika kuantum? Kita berbicara tentang kenapa kuantum, ada kegagalan mekanika klasik dalam menentukan sifat-sifat fisik untuk materi-materi yang sangat kecil, ukuran atom atau subatomik. Nah, kali ini kita berbicara tentang postulatnya. Jadi untuk memahami mekanika kuantum itu kita terima dulu istilah ini. Nah, mungkin ada yang memberikan tanggapan postulat itu apa? Izin menjawab, Bapak. Postulat Silakan. itu eh, pernyataan yang tidak bisa dibuktikan tapi diakui kebenarannya. Ke pernyataan yang tidak bisa dibuktikan, tapi diterima kebenarannya gitu ya. Iya, Pak. Pernyataan yang bisa diterima kebenarannya, tapi tidak bisa dibuktikan. Itu bukannya gosip. Tidak bisa dibuktikan. Padahal kita segala sesuatu secara metode ilmiah itu kan harusnya kita percaya kalau ada buktinya gitu kan ya secara ilmiah. Nah ini mekanika kuantum juga ilmiah. Dia ada pernyataan. Jadi kita lihat ada 6 pernyataan. Dia tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak bisa dibuktikan kira-kira? Di dalam mekanika kuantum kita berbicara energi. Tidak bisa dibuktikan, tetapi kita bisa lihat ada perubahannya. Diyakini, diterima kebenarannya. Biasanya kita ilmu kimia itu kan menggunakan eksperimen. Eksperimen itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menerima kebenarannya. Ya tadi lupa ya, saya catat. Siapa tadi yang bertanya, yang menjawab tadi siapa? Merita, Pak. Merita ya. Ya, terima kasih Merita. Nah, postulat tadi suatu pernyataan atau suatu alasan, suatu penjelasan yang diterima kebenarannya. Tadi ini sama Merita, ya silakan kalian mencari literasinya yang lain. Seperti yang disampaikan, yang diajukan oleh Merita juga adalah suatu pernyataan atau asumsi atau sangat prinsip yang diterima sebagai suatu hal yang benar. Tidak perlu dibuktikan, tidak bisa dibuktikan katanya. Tidak bisa dibuktikan secara langsung. Jadi kalau secara langsung tidak bisa dibuktikan, tapi kita bisa melihat fenomenanya, kemudian apa namanya akibatnya, atau secara tidak langsung kita bisa menerima atau bisa melihat betul atau terjadi pembuktian tersebut. Jadi postulat ini digunakan sebagai dasar untuk mengajukan, untuk mengembangkan teori atau pernyataan-pernyataan lebih lanjut. Jadi di sini postulat ini menjadi dasar untuk kita memahami mekanika kuantum tersebut. Jadi di sini postulat itu memang bentuknya umumnya adalah berupa pernyataan yang mendasar. Jadi postulat itu tidak semacam definisi, tapi dia
pernyataan-pernyataan mendasar yang singkat dan memang tidak perlu dibuktikan karena dia sudah diuji benar walaupun tidak bisa dilihat. Jadi kalau kita kemarin saya katakan kita berbicara ilmu gaib, ya memang kita berbicara hal-hal yang tidak bisa terlihat. Tapi kita percaya ada fenomena, ada akibat yang bisa kita lihat. Jadi di sini eh, postulat itu merupakan titik awal untuk membuat suatu teori yang lebih besar. Jadi teori yang lebih besar. Nah, kenapa mekanika kuantum ini menggunakan istilah postulat, bukan istilah teori? Mungkin ada yang bisa memberikan jawabannya, bisa memberikan jawaban dan bisa cari setelah ya, kira-kira kenapa mekanika kuantum menggunakan istilahnya postulat, tidak menggunakan istilah teori kuantum, teori mekanika kuantum. Padahal kita mengenal ada teori atau mekanik gelombang gitu kan ya, mekanika juga gitu loh. Nah, di sini kita diberikan pertanyaan, mengapa untuk memahami mekanika kuantum kita menggunakan istilah postulat? Silakan. Tadi kan sudah saya sampaikan. Di dalam mekanika kuantum, postulat ini merupakan pernyataan yang begitu sangat mendasar. Jadi di sini apa namanya mekanika kuantum itu menggunakan istilah postulat, karena postulat ini tadi merupakan prinsip dasar yang diyakini kebenarannya. Tapi tentu setelah melalui apa namanya pengujian, analogi-analogi, biasanya memang eh, mekanika itu adalah ilmu fisika, maka pendekatan analogi-analogi fisika dan penerapan-penerapan teori-teori fisika yang ada, maka kita dapat menerima, yakin bahwa berdasarkan konsistensi hasil pengujiannya dan kemampuan-kemampuan analogi, kemampuan determinasi tadi juga, maka fenomena eksperimen kimia, fisika, semua. Ini sepertinya di dalam laptop saya di lantai 4 GH ini terindikasi unstable. Apakah di tempat kalian terdengar suara saya? Terdengar Bapak. Dengar ya. Oke. Karena di sini terindikasi unstable koneksinya. Gitu kan. Sehingga semua postulat-postulat yang nanti dikemukakan secara kuantum ini dapat kita terima walaupun tidak dapat dibuktikan secara langsung. Jadi tidak dapat dibuktikan secara langsung, tetapi ini lebih mendasar dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan, untuk menguraikan fenomena-fenomena kuantum atau partikel-partikel subatomik yang sangat kecil yang diamati. Jadi alasan penggunaan istilah postulat dalam mekanika kuantum, jadi ini adalah sebagai asumsi dasar. Jadi postulat itu adalah asumsi dasar dalam mekanika kuantum, maka prinsip-prinsip dasar yang tidak diturunkan dari prinsip fundamental lainnya. Nah, postulat ini kan untuk mengembangkan teori kuantum dan membuat per, apa tuh kalau perkiraan kayaknya tidak ilmiah. Prediksi. Jadi untuk menentukan prediksi tentang
bagaimana perilaku partikel tingkat yang sangat kecil, mikroskopis. Misalnya, nanti ada postulat fungsi gelombang. Postulat fungsi gelombang yang menyatakan bahwa keadaan suatu dapat dijelaskan oleh fungsi gelombang. Keadaan suatu sistem. Berarti sistem itu apa kira-kira? Kalian sudah lulus kimia fisik kan ya? Kimia fisik itu ada pengertian sistem. Apa itu sistem? Apa itu sistem? Silakan bersuara. Kalau ada yang bisa bersuara. Tempat berlangsungnya reaksi bukan Tempat berlangsung reaksi maksudnya reaksi apa ini? Tempat berlangsungnya reaksi. Reaktor kah maksudnya apa gitu? Sistem itu. Silakan yang menyampaikan tadi menjelaskan apa tuh ya, apa namanya tempat reaksi ya? Sistem. Ada selain sistem ada yang namanya lingkungan kan ya? Kalian ini kan sudah lulus kimia fisik ya kan ya? Apa itu sistem yang kalian sudah pernah pelajari? Coba Siti Nurmairanti. Eh, Mungkin sistem itu bagian dari alam semesta, Pak, yang sedang dipelajari atau diamati. Biasanya itu berupa materi atau campuran. Ya, itu kan mak, arti dari suatu literasi. Bagian dari alam semesta ini lebih operasional apa sih? Kita bisa lebih detail gitu. Bagian dari alam semesta. Kita ini bagian dari alam semesta juga nggak? Lebih operasional apa kira-kira yang menurut Siti Nurmairanti tadi? Apa kira-kira Siti? Bagian dari alam semesta ini apa sih? Kalau kita katakanlah mereaksikan antara asam dan basa deh sederhananya kalau di lab itu. Asamnya HCl, basanya AOH yang sederhana begitulah. Direaksikan dalam suatu tabung reaksi. Nah, mana yang sistemnya kalau begitu? sistemnya itu HCl sama NaOH yang ada di dalam tabung reaksinya dan tabung reaksinya HCl juga dan HCl dan NaOH yang ada di di dalam tabung reaksinya. ya ini kok di monitor saya kok tidak terlihat yang bersuara. Siapa sih tadi yang bersuara barusan? Nah ini. Merita, Pak. Siapa? Merita. Rita Lex. Ya, sistem. Kenapa HCl, ya, Rita? Maaf, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa HCl dan NaOH yang jadi sistem itu tadi? Kenapa tidak Karena tabungnya gitu loh? mereka berdua yang bereaksi. Oke, yang bereaksi. Bahasa sederhananya, bahasa KF lah gitu, bahasa kimia fisik apa kira sistem itu. Yang kita akan amati kan. Yang kita amati apa sih dalam reaksi itu? Ya, asam dan basa. Asamnya apa? Asamnya lebih detail adalah HCl dan basanya NaOH. Jadi sistem itu secara sederhana adalah apa? Segala sesuatu yang sedang kita amati. Hmm. Nah, di sini
eh, sistem yang dijelaskan, sistem yang akan kita lihat di dalam kuantum adalah sistem atomik. Nah, kita tidak bisa melihat juga, maka kita gambarkanlah sistem itu dalam bentuk fungsi-fungsi gelombang ketika mengamatinya gitu ya. Nah, fungsi gelombang juga kita tidak bisa mengamati, tapi kita bisa melihat hasilnya, grafik-grafik yang bisa dimunculkan dari instrumentasi-instrumentasi analisis kimia. Nah, itu yang kita bisa eh, cari tahu fungsi gelombangnya, kemudian dapat dibuktikan secara mendasar, maka ini bisa digunakan untuk mekanika. Tuh. Nah, kemudian eh, postulat juga secara umum kita belum bahas apa itu apa saja postulatnya, baru berbicara tentang postulat. Postulat itu dibuktikan melalui konsisten eksperimental. Memang postulatnya tidak langsung bisa dibuktikan, tapi konsistensi hasil-hasil eksperimental itu bisa dihubungkan dengan postulat mekanika kuantum. Meskipun postulat itu tidak dibuktikan secara langsung, tetapi postulat-postulat tersebut tetap dapat diterima atau tetap valid selama postulat tersebut konsisten dengan hasil eksperimen. Jadi salah satu caranya adalah konsisten. Berarti teori atau postulat mekanika kuantum itu masih bisa kita terima. Jadi teori memberikan penjelasan yang lebih luas dan teruji tentang fenomena alam berdasarkan postulat-postulat tersebut. Contohnya di dalam mekanika kuantum, postulat digunakan untuk memahami atau membangun teori kuantum dan teori tersebut kemudian diuji dan diterapkan pada berbagai fenomena fisika kimia. Seperti misalnya terdapatnya, beradanya, atau di mana posisi dalam atom. Bisa nggak kita menjelaskan posisi elektron dalam suatu atom? Nah, ini kita coba pahami dengan eh, postulat mekanika kuantum, yaitu dengan memahami fungsi gelombang nanti yang akan kita coba pelajari. Nah, apa namanya sinar-sinar yang di dalam kimia dan fisika dapat kita lihat, misalnya ada teori apa namanya sinar katoda. Nah, itu kita bisa lihat nanti. Dan atau bahkan superposisi. Nah, silakan kalian lihat apa makna superposisi dalam pengertian mekanika kuantum literasi ya. Nah, sedangkan penggunaan postulat itu pada ilmu-ilmu yang lain, yes, ini postulat bukan mekanika kuantumnya, postulat dalam ilmu-ilmu lain juga ada. Misalnya ada dalam matematika, ada postulat geometri Euclid. Euclid ini digunakan untuk mengembangkan teori geometri. Jadi walaupun dia tidak bisa dibuktikan, tapi dia diterima kebenarannya karena menjadi lebih mendasar. Nah, sehingga kimia kuantum menggunakan istilah postulat adalah karena prinsip-prinsip dasar yang mendasari teori kuantum itu tidak bisa dibuktikan secara, tetapi dapat diterima kebenarannya berdasarkan kemampuannya postulat tersebut menjelaskan tentang fenomena alam. Maksudnya alam itu bukan alam yang ini kita lihat ini saja, tetapi hasil uji dari instrumentasi-instrumentasi kita coba dengan teori-teori atau postulat yang berkaitan tadi. Dan postulat juga diuji dan dibuktikan sehingga dapat dibuktikan melalui eksperimen. Eksperimen yang ternyata postulat tersebut masih sesuai gitu ya. Nah, postulat itu dikenal juga ada postulat observable di dalam istilah mekanika.
Postulat observable itu adalah postulat operator fisik, yaitu salah satu dari postulat penting dalam mekanika kuantum yang menjelaskan bagaimana kita bisa melakukan ukuran terhadap sifat-sifat fisik dari suatu sistem kuantum. Nah, apa sih definisi postulat operator fisik? Tentu ini eh, sifat sistem kuantum yang diwakili oleh istilahnya kuantum ada operator Hermit, yaitu operator yang simetris yang bertindak eh, kalau fungsi gelombang itu kita lihat ada yang simetris fungsi gelombangnya. Nah, maka dalam mekanika kuantum nanti kita ada istilah observable operator fisik yang bisa diukur, yaitu misalnya posisi, momentum, energi. Posisi itu biasa digambarkan dengan X, momentum itu biasa kita simbolkan dalam fisika itu P, energi itu bisa H, bisa E. Jadi operator-operator tadi misalnya operator fisik yang Hermit atau Hermit itu memiliki dua sifat penting. Nah, itu ada secara sederhana saya sebut nilai eigen dan operator Hermit. Nah, kemudian ada pengukuran dan nilai eigen. Itu nanti kita lanjutkan. Kemudian ada nilai harapan di dalamnya. Kita akan berbicara pada saat kita membahas tentang operator. Nah, baik, saya lanjutkan di sini. Apa saja sih postulat mekanika kuantum itu? Nah, ini postulat ada 6. Yang pertama, apa yang pertama itu postulat fungsi state function postulat. Yang kedua, postulat operator fisik, observable postulat. Nah, nanti akan saya bahas, jelaskan sedikit-sedikit, Pak, bukan sedikit, apa, ringkas dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya mungkin nanti, atau saya titipkan eh, kopi eh, file saya ke Merita nanti ya. Ada operator fisik, postulat evolusi waktu, evolution postulat. Kemudian postulat pengukuran, postulat superposisi, dan postulat komutator. Nah, masing-masingnya itu apa saja sih? Yang pertama, postulat fungsi global. Nah, fungsi global dalam mekanika kuantum, keadaan suatu sistem fisik itu biasanya memang dijelaskan dengan suatu fungsi global. Fungsi global atau secara bahasa Inggris state function biasa dilambangkan dengan psi. Nah, itu lambangnya psi. Yang ini psi karena di dalam matematis itu fungsi itu ada variabelnya, maka variabel X dan ada variabel waktu. Kenapa harus fungsi psi X, T? Jadi fungsi gelombang ini tentu mengandung makna bahwa ada pada posisi tertentu dan waktu tertentu. X itu posisi, T itu waktu. Nah, fungsi gelombang memang secara fisika, matematika, kimia selalu dilambangkan dengan psi. Jadi PSI kalau kita tulis PSI, psi gitu ya. Psi X, T. Fungsi gelombang ini mengandung informasi yang lengkap. Sudah seperti itu tuh sudah lengkap, artinya ada pada saat tertentu di mana dia berada dan pada waktu kapan gitu ya. Nah, kemudian interpretasinya itu peluang. Nah, ini kalau kita lihat fungsi si X, T ini belum punya makna, belum jelas. Kira-kira bisa nggak kita menentukan kalau fungsi di dalam matematika itu kan ada ya misalnya fungsi X, X kuadrat plus 2. Nah,
Kalau X kuadrat plus 2 itu belum mempunyai makna juga kalau dia tidak bisa kita melihat grafiknya. Nah, fungsi gelombang ini peluangnya adalah fungsi gelombang si X, T tidak mempunyai makna fisik langsung. Tetapi kuadrat modulusnya, modulus itu artinya harga mutlak ya. Tetapi kuadrat dari harga mutlak dari fungsi gelombang tersebut atau si X, T dalam lambang harga mutlak dikuadratkan, maka ini akan memberikan peluang probabilitas menemukan partikel di suatu jarak tertentu, lokasi tertentu, yaitu yang disimbolkan dengan X, dan pada waktu tertentu, sehingga dalam bentuk matematisnya dinyatakan P X, T, karena itu peluang maksudnya ya, probabilitas P X, T sama dengan harga mutlak kuadrat dari si X, T tadi. Jadi di sini P adalah probabilitas densitas atau peluang kita mendapatkan, menemukan suatu materi subatomik atau suatu yang kecil tadi pada jarak tertentu dan pada waktu tertentu. Nah, ini yang diberikan, kalian boleh searching nanti Introduction to Quantum Mechanics version Prentice dari penerbit Prentice Hall ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah kok nggak bisa digerakkan. Nah, postulat operator fisik atau observable postulat. Nah, di sini dinyatakan bahwa semua kuantitas fisik itu semua sifat-sifat yang melekat pada partikel subatomik itu, posisinya di mana, berapa momentumnya, berapa energinya. Nah, itu di dalam mekanika kuantum tadi yang saya sampaikan diwakili oleh operator yang namanya operator Hermitian. Operator. Sekarang saya tanya dulu. Ini operator kalian bisa paham maknanya? Silakan kalian searching. Operator itu apa sih? Apa artinya operator sebelum kita nanti berbicara lanjut? Operator. Ini operator ini bertindak. Operator mana tuh? Operator Hermit, gitu ya. Nanti kita berbicara operator, makna operator kita masih masih belum memahaminya. Apa itu operator? Di sini ada operator itu operator Hermit itu maksudnya. Operator ini bertindak pada fungsi gelombang dan nilai eigen dari operator tersebut adalah hasil pengukuran fisik. Kenapa sih makna eh, operator itu? Silakan. Izin mencoba menjawab, Pak. Ya, ini silakan. Kalau yang saya cari di dalam mekanika kuantum itu operator merupakan suatu entitas matematika yang mewakili suatu besaran fisika yang dapat diukur atau observable. Entitas. Apa itu entitas kalau lebih bisa diuraikan ini? Kayak yang kamu pahami dari searching kamu tadi. Suatu entitas. Mungkin entitas di sini itu bisa dikatakan sebagai objeknya mungkin, Pak. Objek nyatanya Objek. atau apa bendanya gitu, fisik, konsep abstrak ataupun makhluk hidup. Fisik konsep abstrak. Coba ulangi tadi pernyataannya apa sih operator tadi? Pelan-pelan biar yang lain bisa dengar ulang.
suatu entitas matematika yang mewakili suatu besaran fisika yang dapat diukur. Ya. Bisa dipahami yang lain? Suatu entitas matematika, artinya ada pernyataan matematika di situ ya, yang menyatakan suatu besaran fisika. Jadi hanya besaran-besaran fisika, tidak yang lain-lain gitu ya, tidak yang dalam biologi atau yang lainnya, ilmu sosial juga tidak. Tapi ini dalam besaran fisika. Ya kalau kita lihat di sini, ya terima kasih ini. Yang kalau kita lihat di sini ada X, itu secara mekanika kuantum, X itu adalah menyatakan posisi. Posisi ini kalau kita bandingkan dengan suatu benda yang lain, kalau katakanlah kita, saya posisi saya dengan Bu Erda di samping saya, berarti jarak saya dengan Bu Erda ada berapa sekian meter. Jarak saya dengan Pak Ucu Jayana ada jarak sendiri. Ada posisi saya dibandingkan dengan yang lain itu ada bisa diukur, ya, bisa ditentukan gitu ya. Nah, ini ada X, posisi. Jadi secara umum posisi, tapi maknanya adalah jarak dari suatu benda ke benda lain. Atau misalnya dalam partikel subatomik, nah, maka ada jarak antara elektron dengan proton atau dengan yang lain. Jadi tadi entitas itu adalah sifat-sifat yang melekat yang ada pada partikel-partikel yang mikroskopis tadi, yang ukurannya atomik. Jadi apa saja? Tadi ada di sini di atas disebutkan ada entitas. Tadi adalah kuantitas fisik yang dapat diukur. Yang tidak dapat diukur ya tidak dibahas di dalam kuantum. Nah, jadi ada posisi, momentum, energi, itulah yang umumnya dan selalu dan sering apa namanya dibahas di dalam mekanika kuantum. Nah, operator itu secara matematis bahasa sederhananya adalah perintah untuk suatu eh, kuantitas yang diamati. Seperti kalau operator posisi jarak, berapa jaraknya? Ya kita mengukur ya X itulah yang kita sebut jarak. Kalau nanti misalnya eh, X itu dikuadratkan. Nah, kuadrat itu sudah operator juga. Gitu. Jadi ada perintah. Nah, seperti di sini momentum. Kalau berbicara momentum, berarti di dalam mekanika kuantum, momentum yang dilambangkan dengan P itu ada apa tuh, segitiga, apa bukan segitiga, di atas seperti topi itu ya. X ada topinya gitu loh. Nah, kalau yang ada topinya, itulah yang dinyatakan bahwa dia adalah operator. Operator operator posisi disimbolkan dengan X pakai topi di atasnya. Operator momentum P juga dalam fisika ada juga momentum, tapi momentum yang bukan operator. Tapi kalau operator, kalau di dalam fisika kan operator itu M dikali V, massa dikali kecepatan gitu kan ya. Nah, di dalam di dalam mekanika kuantum, operator momentum itu simbolnya tetap P, ada topi di atasnya, itu sama dengan nilainya, perintahnya. Perintahnya itu adalah I dikali H yang dicoret sedikit. Jadi saya sebutnya biasanya I kali H coret gitu ya. H dicoret. Jadi I kali H coret. H itu sebenarnya apa sih? H itu sebenarnya adalah eh, konstanta Planck. H coretnya bagi dua. Jadi di sini I H coret kali dalam matematika, kalian juga sudah lulus kan matematika. Bacanya apa tuh? D seperti itu tuh. Ada yang bisa bersuara? D seperti itu dibaca apa sih? Yang ini? Apa kita baca D per dx?
Kalian sudah lulus juga kan matematika kimia ya? Apa ini? Membacanya apa? Yang bagian sebelah kanan dari operator momentum itu. Yang seperti D per seperti DX juga. Dibaca apa itu? Sama ada yang bersuara. Kemarin matematikanya sudah lulus semua kan? Alifah Desria, kira-kira apa tuh bacanya? Baca, bagaimana membaca itu operator momentum itu? Alifah Desria. Gimana Alifah? Apa itu membacanya? Itu loh, yang I kali H coret di sebelah kanannya itu apa? Itu do ya, Pak? Do. Do, do, Ya, do per do per do X. do X. Ya, jadi Ya, membacanya I kali H coret do per do X. Kalau dinyatakan itu I kali H coret tadi, di do per do X, minus ya, berarti itu adalah operator momentum. Nah, kita pahami yang sedikit itu dulu. Jadi operator Hermit atau operator Hermitian, tapi orang baca operator Hermit, ya sudah dengar sama juga itu. Operator Hermit ini penting karena ini akan memberikan hasil nilai-nilai yang bersifat nyata dan sesuai dengan kenyataan fisik dari pengukuran, perhitungan-perhitungannya itu. Nah, di sini kalau P, coba kalian lihat di sini ada P, P pakai topi, operator momentum ini P kali diterapkan pada suatu fungsi gelombang, maka misalnya P psi gitu kan, fungsi gelombang tadi psi kan ya, P psi. Misalnya kita online sih, jadi kalau saya maunya nulisnya di papan whiteboard juga, tapi fasilitas yang saya miliki ini tidak bisa membuka whiteboard. Jadi P kali atau P dikali psi. Kalau P diterapkan pada fungsi psi T tadi, maka di sini bentuknya menjadi P psi sama dengan I minus I kali H. Coret itu do per do X dikali dalam kurung X, T. Kenapa X, T? Karena tadi ini ada fungsi psi-nya adalah X, T kan ya. Yang ini ya. Nah, tinggal dituliskan di situ. Nah, ini bisa kalian lebih lanjut untuk mencarinya lihat di modern quantum mechanics yang dibuat dikarang oleh Sakurai Napolitano. Berikutnya yang ketiga, postulat itu adalah postulat evolusi waktu atau time evolution postulat. Jadi kenapa istilahnya evolusi di sini? Evolusi itu adalah suatu perubahan yang terus-menerus dan berlangsung sepanjang waktu itu makna evolusi ya. Nah, demikian juga kalau kita berbicara tentang partikel yang kecil, katakanlah elektron. Elektron itu kan bergerak sepanjang waktu. Pernahkah elektron berhenti? Tidak. Jadi elektron itu berpindah setiap saat, setiap waktu dia bergerak berpindah. Oleh karena itu istilahnya adalah evolusi waktu dari fungsi gelombang. Jadi elektron tadi adalah atau benda yang kecil tadi dalam suatu di alam ini, benda yang kecil tadi di alam ini selalu bergerak.
benda yang ukurannya atomik itu selalu bergerak. Geraknya sangat cepat, maka dia disebut gerakannya merupakan fungsi gelombang. Jadi evolusi dari fungsi gelombang setiap waktu itu dinyatakan dengan postulat evolusi waktu. Jadi waktu dari suatu fungsi gelombang, dari sistem yang kecil tadi, sistem kuantum, mengikuti persamaan Schrödinger. Kalian boleh searching persamaan Schrödinger itu seperti apa sih? Nah, ada dua persamaan Schrödinger itu. Persamaan Schrödinger inilah yang kemudian terkenal karena persamaan Schrödinger ini dapat mengatur, menentukan, memahami bagaimana fungsi gelombang suatu materi itu berubah seiring terjadinya perubahan waktu. Seperti alamiah inilah. Apakah ada alam yang tetap? Alam yang tetap lagi mana? Apakah ada waktu di dunia ini yang tetap, diam gitu, statis? Kita setiap waktu mengatakan berubah, berubah, berubah terus. Oleh karena itu orang mengatakan yang selalu mengalami perubahan itu adalah waktu. Karena dia terus berubah, maka waktu itu tidak pernah bisa kembali. Nah, sistem kuantum dapat me- memberikan posisi pada waktu-waktu tertentu tadi melalui persamaan, melalui fungsi gelombang yang di dalam persamaannya kita kenal sebagai persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger itu tergantung pada jenis sistem yang diamati. Yang pertama, persamaan Schrödinger bebas waktu. Time independent Schrödinger equation. Atau kalau kalian baca di dalam googling dalam bahasa Indonesia, biasanya ada persamaan Schrödinger tak gayut waktu. Ada yang searching seperti itu? Silakan bersuara. Persamaan Schrödinger tak atau yang gayut atau gayut waktu. Istilahnya gayut dan tak gayut. Ada pernah kalian searching di dalam googling? Pernah menemukan? Atau saat-saat ini kalian melakukan googling? Yang bergantung dengan waktu ya Pak maksudnya. Kalau bergantung itu nanti dia bersama Schrödinger yang bergantung waktu. Ini yang tidak bergantung waktu, yang bebas ya. Tidak bergantung itu kan bebas kan ya. Maka di sini disebutkan persamaan Schrödinger yang tidak tergantung waktu. Sederhana sebenarnya, yang tidak tergantung waktu atau yang bebas waktu ya kita nyatakan persamaan Schrödinger tadi kan ada momentum ya. Nah, tadi ada istilahnya Hermit. Nah, ini ada operator Hermit. Ini ada lagi yang namanya operator Hermit itu adalah operator yang mewakili operator-operator di dalam mekanika kuantum. Ada lagi ini operator Hermit. Operator Hamilton. Siapa yang menghamili saya juga nggak tahu nih. Ya, sebutnya Hamilton, Hamiltonian operator. Jadi simbolnya H. Ada pakai topi. Nah, kalau ada pakai topi begini, itu pasti dia operator ya. Simbolnya operator itu adalah pakai topi di atasnya. Nah, eh, operator Hamiltonian ini sama dengan operator energi atau sama dengan menentukan atau menyatakan energi suatu sistem. Coba kalian lihat di dalam PowerPoint ini. Kalau psinya saya hapus, saya coret, H sama dengan operator H sama dengan E kan ya? Bisa dilihat operator H itu sama dengan E.
Artinya operator H itu adalah mewakili energi sistem. Karena yang dilihat ditentukan itu adalah energi keseluruhan sistem, maka dikenal juga operator Hamiltonian ini sudah diterapkan, sudah dimasukkan, sudah digunakan untuk mencoba menghitung energi dari suatu fungsi gelombang X. Fungsi gelombang X-nya adalah psi X, maka kalau operator Hamilton diterapkan kepada fungsi gelombang psi X, maka ditulisnya adalah H psi X sama dengan E psi X gitu. Itu artinya operator Hamilton yang sudah digunakan untuk fungsi gelombang psi X. Jadi jelas bahwa kalau ada operator H itu adalah operator untuk menentukan, menghitung energi sistem. Jadi E di situ hasilnya adalah energi sistem. Nah, ini kita baru mengenal itu operator-operatornya. Nah, yang berikutnya adalah persamaan Schrödinger. Kalau tadi bebas waktu, sekarang persamaan Schrödinger yang bergantung waktu. Kalau tadi ada yang mengatakan tadi ada cara tadi bergantung waktu. Nah, ini yang bergantung waktu, yang tergantung pada waktu. Artinya, mungkin kalian bisa cari lagi searching persamaan Schrödinger yang gayut waktu. Jadi gayut itu adalah tergantung gitu ya. Nah, biasanya saya menggunakan istilah ada persamaan Schrödinger yang tergantung pada waktu. Jadi time dependent Schrödinger equation. Coba kalian lihat yang di ruas kiri tanpa menyebutkan si X, T. Ini IH coret do per do T mirip nggak dengan operator Hamilton tadi? Lihat ke atasnya. Ini. Tadi lagi operator momentum tadi ya. Nah, ini ada operator momentum. Ini mirip-mirip, beda-beda, beda lah ya. Operator momentum P topi. Tapi dia minus IH coret do per do X. Sedangkan operator energi Hamilton ini adalah IH coret do per do T. Kalau tadi ini momentum apa? I minus IH coret do per do X. Jadi dia pada posisi. Kalau ini Hamilton, kenapa Hamilton? Karena ini memang sama-sama operator Hamilton, H juga gitu ya. Tapi yang ini, yang sedang saya tampilkan ini adalah yang tidak, atau yang apa namanya, yang tidak tergantung waktu atau bebas waktu. Yang berikut ini, yang saat ini adalah yang sangat bergantung pada waktu. Maka di situ ada disertakan time-nya, waktu. Jadi operator Hamilton boleh nggak dirubah di ruas kirinya operator Hamilton si X, T sama dengan I coret do per do T si X, T. Apa bedanya dengan yang ini kira-kira? Jadi apa bedanya? Di sini ada E, yang di sini ada I H coret do per do T. Jadi operator energi, operator Hamilton itu perintahnya adalah I H coret do per do T. Perintahnya itu ya. Perintahnya aturnya kalau ada persamaannya, maka dia yang diturunkan hanya pada T saja. X-nya tidak. Referensi lebih lanjut bisa kalian lihat di Cohen, Tanouji, Quantum Mechanics. Atau dari yang lainnya sih ada. Tapi kalau dari Cohen ini diturunkan ya. Nah, satu, dua. Yang keempat. Dua, tiga. Yang keempat adalah postulat atau postulat pengukuran atau measurement postulat.
ketika suatu pengukuran dilakukan pada suatu sistem, dalam, Pak Iwan, ajar dulu Pak. Enggak, itu tuh. Kayaknya sih ada. Lupa kayaknya. Ngajar dulu Pak Irwan, lanjutin dulu. Karena kebagian tempat ruangan. Oke, saya lanjutkan ya. Ketika suatu pengukuran dilakukan pada suatu sistem kuantum, maka fungsi gelombang sistem kan kolaps. Jadi kalau pengukuran dilakukan, kolaps dan cari itu. Si eigen ada nilai eigen, ada fungsi eigen. Jadi kolaps di sini dia akan masuk dan apa namanya fokus kepada pengukuran dari suatu fungsi eigen atau operator yang sesuai dengan kuantitas yang akan diukur. Dan hasil pengukuran ini adalah salah satu dari nilai eigen dari operator tersebut. Kan kalian searching nilai eigen, ada nilai eigen dan ada fungsi eigen. Berbicara tentang seperti itu terus. Nah, probabilitas nilai eigen tertentu dari suatu operator yang disimbolkan dengan N, nilai eigen itu dari operator A, tapi maka ini diberikan sebagai nilainya P. N adalah harga mutlak kuadrat dari si N per si. Nah, di mana si N adalah fungsi eigen dari operator A dan si NC adalah amplitudo probabilitas untuk keadaan si yang berada dalam nilai eigen Cn. Nah, ini apa namanya postulat pengukuran. Kalau kalian mau lihat lebih jauh, lihat di Quantum Mechanics Modern Development World Scientific yang dikarang oleh Valentin tahun 1998. Saya lanjutkan dulu, ada postulat kelima, postulat superposisi. Superposition postulat. Nah, dalam mekanika kuantum, jika suatu sistem berada dalam sistem lain atau berada dalam keadaan yang berbeda, maka keadaan sistem bisa dinyatakan sebagai superposisi linear dari keadaan-keadaan tersebut. Maka suatu sistem itu mengalami superposisi. Nah, kita lihat di sini ada fungsi gelombang C1 dan fungsi gelombang C2. Itu kalau menyatakan sebagai suatu dua buah fungsi gelombang yang memenuhi persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger itu yang mana? Kita lihat persamaan Schrödinger yang bebas waktu atau persamaan Schrödinger yang tidak atau yang bergantung pada waktu. Ini kalau kita terapkan pada postulat superposisi, maka ini ada X, T-nya. Berarti dia mengikuti yang ini ya, persamaan Schrödinger yang bergantung waktu atau time dependent Schrödinger. Nah, persamaan Schrödingernya adalah menjadi C2 X, T, di mana C1 dan C2 ini adalah koefisien yang menentukan bobot kontribusi masing-masing fungsi gelombang. Artinya di sini bisa terjadi pergeseran. Di superposisi itu bisa fungsi gelombang yang satu C1, yang satu lagi C2. Yang satu C1, yang tadi C2. Jadi fungsi gelombangnya itu fungsi gelombang yang mengalami pemisahan atau dalam apa namanya statistika itu penyimpangan. Nah, tapi dia dari fungsi gelombang yang satu
tadi gitu ya. Jadi dari posisi gelombang yang satu tetap ada menjadi dua, jadi terpisah menjadi dua. Nah, itu yang dikenal sebagai superposisi. Yang berikutnya, yang keenam adalah postulat komutator. Komutator postulat. Artinya apa? Setiap kuantitas fisik dalam mekanik komutator antar operator. Jadi kalau ada dua operator fisik, tentu yang dapat diamati, yang dapat diukur, observable, akan memiliki komutator, atau dikatakan dua operator A dan B itu adalah eh, operator yang komut jika jika memenuhi A, B itu sama dengan nilainya A kali B dikurang B kali. Nah, komutator ini menentukan apakah dua observable tadi apa? Kuantitas yang dapat diukur dan dapat ditentukan. Jadi observable bisa diukur secara bersamaan, presisinya tidak terbatas, telitiannya, dan jika A, B itu nilainya sama dengan 0, artinya A kali B dikurang B kali A, operator-operator tadi, maka observable A dan observable B bisa diukur secara bersamaan. Kalau dia sama dengan 0. Nah, silakan kalian uh, lihat di mekanika kuantum karangan Mesia A dengan publikasi Dover. Nah, jadi postulat-postulat yang tadi itu adalah postulat yang mendasari seluruh teori mekanika kuantum. Semua postulat tadi menggantikan hukum-hukum deterministik dari mekanika klasik dengan prinsip-prinsip yang bersifat peluang, probabilistik, dan deskriptif pada skala subatomik. Jadi yang kita akan belajar itu skalanya subatomik. Nah, di sini ada istilah, ada makna deterministik, ada ada istilah probabilistik. Ada yang bisa menjelaskan, berkomentar dengan apa sih deterministik? Hukum aturan-aturan deterministik dari mekanika klasik atau mekanika Newton itu, yang postulat-postulat itu sifatnya adalah probabilitas, menggambarkan dari sifat-sifat yang skalanya subatomik. Dari mana tadi? Bu, dari mana? Jadi terima kasih ya. Saya sakit itu dari pensiun. Oke, silakan, ada yang bersuara. Apa sih deterministik itu? Ada deterministik. Nanti kita berbicara deterministik, kita sebut-sebut deterministik. Ternyata apa tuh makna deterministik sih? Siapa lagi nih? Belum berikan bersuara. Novi Widianti coba. Apa itu deterministik? Kalau Oke, yang saya ketahui, Pak, DRT ya. itu konsep yang menyatakan bahwa suatu sistem atau proses mengikuti aturan-aturan yang tetap, di mana setiap kejadian atau keadaan saat ini sepenuhnya menentukan keadaan masa depan. Mau searching barusan? Iya, Pak. Ya, ya. Bisa dipahami maknanya itu? Untuk memahami masa depan. Apa itu untuk memahami masa depan di dalam pengertian eh, deterministik itu?
Coba kamu baca, ya bukan berarti saya menyalahkan, tapi coba kamu baca, pahami apa yang kamu eh, lihat tadi, kamu baca tadi, kamu temukan tadi. Apa sih eh, deterministik itu? Memahami atau memprediksi, bukan Pak. Memahami atau memprediksi. Dia menggantikan hukum aturan-aturan atau hukum-hukum deterministik mekanika klasik. Apa itu hukum-hukum deterministik itu? Ya, Pagi, Bu Yusi. Oke, coba saya stop share dulu ya. Ya, Novi kira-kira apa maknanya tadi? Deterministik. Probabilistik itu apa? Kalau ada probabilistiknya, Novi. ini loh nggak semi apa ya, semi internasional ya. Sama Cambridge. Ini dari gimana ya? Dari Ya, mungkin yang lain bisa membantu Novi. Izin mencoba untuk menjawab, Pak. Silakan, Vini. Tadi yang pertama deterministik, ministik. Itu kalau yang saya Deterministik cari, ya. ya, kalau yang saya cari merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem atau proses yang sepenuhnya itu dapat diprediksi. Sedangkan probabilistik merupakan istilah yang menggambarkan suatu peristiwa atau sistem yang memiliki unsur ketidakpastian. Probabilistik menunjukkan suatu, menyatakan unsur yang ketidakpastian ya. Oke, Iya, Pak. ini Vini kamu di mana, di kebun ya? Ya, itu background aja, Pak. Background Saya aja di ya. Saya kosan. kira kamu sedang di kebun gitu. Oke, jadi deterministik dalam konteks atau dalam pernyataan tadi sudah, ya kalau Novi tadi sudah menggambarkan, menyampaikan ini untuk memahami fenomena masa depan. Oke. Kemudian tadi Vini menambahkan eh, apa? Eh, bisa diulang poin-poinnya, Vini? Iya, Pak. Ya, Dua-duanya. ya bisa diulang. Ya, saya tadi lupa Yang mencatat. yang Apa pertama menurut kamu? deterministik merupakan istilah Ya, yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem atau proses yang sepenuhnya itu dapat diprediksi. Sedangkan probabilistik merupakan istilah yang menggambarkan suatu peristiwa atau sistem yang memiliki unsur ketidakpastian. ya, oke. Terima kasih. Jadi lebih jauh apa yang tadi disampaikan oleh Vini dan Midian. Novi tadi. Deterministik itu lebih kepada kita dapat menyatakan atau dapat menentukan suatu sifat yang dimiliki oleh suatu sistem. Apa biasanya di dalam suatu sistem, di dalam mekanika itu ada posisi, di mana posisinya suatu benda yang bergerak dengan suatu kecepatan.
Bisa ditentukan posisinya kan ya, pada waktu tertentu. Nah, itu secara fisika klasik. Bisa ditentukan, pasti. Karena kecepatannya kecepatan yang observable, terukur. Tapi tahukah kalian bahwa ada suatu benda yang kita percayai ada cahaya. Ada kecepatan cahaya kan ya, yang biasanya simbolnya C, kecil ya. Nah, suatu benda yang besar, apa yang kita sebut cahaya itu punya kecepatan nggak? Punya. Makanya kita sebut dia ada kecepatan cahaya. Kalian bisa memprediksi ketika matahari bersinar itu di sana pada waktu terjadi perbedaan waktu nggak antara sumber di matahari dengan ketika dia sampai ke kita? Secara fisika bisa diukur, observable ya. Tapi kalau ketika kalian menyalakan lampu, apa namanya, sepontak tuh ya, apa namanya, apa istilahnya, Eh, tombol untuk penyalakan listrik. Ketika dia dinyalakan, kalian bisa mengukur nggak berapa lamanya waktu sampai cahaya dari lampu itu ke kita yang berada di ruangan? Bisa terukur? Secara fisika mestinya bisa terukur, gitu kan ya. Ya. Nah, hal-hal seperti ini untuk ukuran cahaya gerak yang sebesar yang geraknya adalah gerak dengan menggunakan kecepatan cahaya. Keadaan suatu sistem fisiknya, suatu partikel, energi partikel tersebut, kalau besar, mobil, benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu dapat diukur. Itu yang disebut makna deterministik. Jadi dia terukur gitu ya. Nah, dalam mekanika klasik, semua variabel fisika itu dapat dihitung dan dapat diprediksi. Tadi kalau dikatakan Mulvidia itu dapat untuk masa berikutnya bisa kita tentukan. Dapat dihitung dan diprediksi dengan tepat melalui persamaan gerak Newton. Yaitu melalui persamaan-persamaan mekanika Newton atau mekanika klasik. Artinya, jika posisi dan momentum suatu partikel secara mekanika klasik itu dapat diketahui, maka tadi dikatakan oleh masa depan gerak partikel itu apa artinya? Maka berikutnya, masa depan itu maksudnya berikutnya dari gerak partikel itu bisa dihitung. Berapa energinya, berapa apa namanya, radiasinya, berapa dayanya, itu bisa ditentukan. Yang dimaksud masa depan itu bisa dihitung kuantitas-kuantitas berikutnya dengan jelas. Itu pemahaman yang diterima oleh Novi tadi. Ya itu maksudnya kalau saya uraikan ya. Nah kemudian apa ya makna dari probabilitas lah gitu ya, probabilistik. Jadi bukan deterministik. Ya, probabilitas itu adalah secara umum tadi diuraikan oleh Vini, itu menggambarkan suatu sistem yang dapat diprediksi. Jadi suatu sistem hanya bisa digambarkan diprediksi. Prediksi itu adalah suatu pernyataan statistik ya. Diprediksi secara probabilitas. Jadi mekanika kuantum menyatakan bahwa ada ketidakpastian dalam mengukur. Kalau tadi mekanika Newton, mekanika klasik,
segala sesuatunya masa depan dari suatu partikel itu bisa ditentukan secara pasti. Di mana jaraknya, berapa energinya, berapa momentumnya, itulah yang disebut sebagai deterministik istilahnya. Dapat ditentukan. Tapi ketika kita berbicara tentang suatu hal yang subatomik ukurannya, maka segala kepastian tadi menjadi bergeser. Artinya apa? Bahwa semuanya berbicara tentang probabilitas. Jadi, di mana partikel mungkin ditemukan pada lokasi tertentu, di mana elektron bisa ditemukan secara eh, pasti, itu tidak bisa secara mekanika kuantum. Tapi hanya peluang menemukan suatu elektron di dalam atom. Nah, bahasa matematis yang agak sedikit umum, kebolehjadian menemukan elektron. Artinya apa kebolehjadian? Boleh jadi di sini, boleh jadi di situ. Ketika itu menunjuk suatu lokasi, maka dia sudah bergerak karena kecepatannya sangat cepat tadi. Nah, eh, mekanika kuantum memberikan deskripsi yang probabilistik, jadi bukan deterministik. Artinya apa? Bahwa posisi atau momentum atau energi suatu partikel pada waktu tertentu itu tidak bisa ditentukan secara pasti. Nah, sebagai gantinya adalah fungsi gelombang memberikan peluang atau probabilitas di mana partikel itu mungkin probable, mungkin ditemukan pada lokasi tertentu. Jadi kalau berbicara mekanika kuantum, bukan pasti di sini, tapi kok boleh jadi ya. Peluangnya ada di sini gitu ya, berbicaranya. Peluangnya ada di sini, ada di suatu lokasi tertentu. Nah, mekanika kuantum juga menyatakan bahwa terdapat atau adanya ketidakpastian. Adanya ketidakpastian yang mendasar dalam menentukan, dalam mengukur variabel-variabel secara bersamaan. Yang biasa kita mendengar bacanya adalah, waktu di SMA dulu kalian pernah mendengar ada asas ketidakpastian dari Heisenberg kan ya? Pernah dengar itu di waktu mata pelajaran fisika di kelas 11 atau 12 dulu itu. Ada asas ketidakpastian Heisenberg. Nah, dia mendasari bahwa setiap pengukuran-pengukuran yang ukurannya subatomik itu berpeluang menemukan. Artinya ada ketidakpastian di situ. Sehingga kita tidak mungkin untuk menyatakan masa depan, menentukan masa depan atau menentukan sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu partikel itu dengan pasti. Jadi kita tidak mungkin untuk memprediksi hasil pengukuran dengan kepastian yang mutlak atau absolut. Itu maknanya probabilistik dan deterministik. Jadi deterministik itu untuk mekanika klasik, artinya bahwa semua kejadian dapat diprediksi, semua kejadian dapat ditentukan, baik sifatnya, baik masanya, baik energinya, posisinya, momentumnya, itu dapat ditentukan dengan pasti. Dengan syarat kondisi awalnya diketahui. Kita kan tidak bisa menentukan yang probabilitas juga kalau kondisi awalnya tidak diketahui. Nah, di dalam deterministik itu ada suatu kepastian dalam hitungannya, dalam menemukan, dalam menentukan suatu partikel atau suatu benda yang ukurannya tentu bukan yang atomik ya. Jadi kuantum itu berbicara tentang yang atomik, tetapi eh, fisika klasik berbicara tentang ukuran benda-benda yang besar. Kemudian eh, dalam mekanika kuantum yang terjadi hanya peluang, probabilitas, kemungkinan, kebolehjadian menemukan
posisi suatu benda atau katakanlah partikel subatomik, misalnya elektron, proton, neutron, di waktu tertentu atau pada waktu tertentu. Jadi hanya probabilitas, hanya suatu peluang untuk menemukan suatu posisi suatu benda yang subatomik tadi. Nah, pengukuran variabel-variabel atau sifat-sifat dari partikel tadi yang dikatakan misalnya posisi dan momentum selalu disertai dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, kebolehjadian menemukan, kebolehjadian mendapatkan elektron atau partikel subatomik tadi. Kebolehjadian tadi berarti memiliki peluang energinya bisa ditentukan sekian. Jadi kebolehjadian menentukan energi juga. Hanya saja peluang atau probabilitas suatu peristiwa itu dapat ditentukan, tetapi bukan hasil yang pasti. Jadi dapat ditentukan probabilitas. Probabilitas menemukan elektron itu ada di satu ruang. Pasti, tapi posisinya di mana itu yang tidak pasti. Nah, kemudian misalnya kita tidak bisa mengetahui dengan pasti di mana elektron berada di sekitar inti. Tapi yang kita terima adalah bahwa elektron mengelilingi inti itu kan ya. Di mana posisi pastinya ketika kita menunjuk satu titik di situ dia sudah bergerak ke tempat lain. Nah, itu yang kita sebut kebolehjadian menemukan elektron di suatu ruang. Jadi yang kita lakukan nanti adalah menghitung peluang menemukan elektron di suatu lokasi tertentu. Jadi dalam mekanika kuantum, realitas yang mendasari sifat alam semesta ini bersifat probabilitas. Perbedaannya dengan kuantum atau kimia mekanika klasik adalah bahwa sifat-sifat alam ini dapat ditentukan secara pasti. Nah, mungkin di dalam PowerPoint saya tadi ada lanjutannya kelihatannya. PowerPoint. Bisa kelihatan ya? Jadi postulat tadi sampai di sini saya coba buka. Kayaknya ada deterministik deh. Oh, ini preferensinya. Nah, ini. Jadi postulat fungsi gelombang. Ini dari postulat fungsi gelombang kita bisa lihat di sini. Yang nomor 1 maksudnya adalah salah satu dasar utama dalam mekanika kuantum yang menjelaskan bagaimana keadaan suatu sistem fisik diuraikan, dibeberkan, dipaparkan. Fungsi gelombang itu merupakan apa tuh namanya? Kalau jantung dari teori kuantum itu, kalau kita mau paham mekanika kuantum, ya kita harus pahami fungsi gelombang. Karena ini fungsi gelombang merupakan jantung dari teori kuantum dan mengandung informasi lengkap mengenai sistem pada waktu tertentu. Jadi posisinya, energinya, momentumnya itu saja yang paling penting di dalam mekanika kuantum. Nah, definisi postulat fungsi gelombang ini adalah bahwa fungsi gelombang itu dikenal juga sebagai fungsi keadaan atau state function yang dilambangkan dengan C. Nah, ini kalau ada X, T tadi apa? Yang gayut, yang dependent time. Artinya apa? Yang tergantung waktu. Jadi dilambangkan dengan si X, T. Tapi kalau dia hanya si X saja, berarti itu yang tidak bergantung pada waktu atau independent time. Jadi fungsi gelombang state function dilambangkan si X, T dalam koordinat posisi
atau si P, T dalam koordinat momentum. Oh, kalau pakai X dia berarti posisi pada waktu tertentu. Kalau dia P berarti koordinatnya akan apa? P itu momentum. Nah, fungsi gelombang ini merupakan solusi dari persamaan Schrödinger yang mengatur tentang perubahan sistem kuantum dalam suatu ruang dan waktu. Jadi ini solusinya. Apa arti solusi itu? Penyelesaian. Lanjut dulu. Nah, apa makna fisik dari fungsi gelombang? Pada awalnya memang fungsi gelombang si X, T itu sendiri tidak memiliki arti fisik kalau dia tidak dikuadratkan. Nah, kalau dia dikuadratkan, artinya dikuadratkan terhadap harga mutlaknya, maka tadi di awal saya katakan, maka ini dia mempunyai nilai makna peluang. Peluang kebolehjadian menemukan partikel tersebut dalam suatu ruang tertentu. Nah, inilah yang dikenal sebagai interpretasi probabilitas Born, yaitu uh, modulus atau harga mutlak dari si X, T dikuadratkan. Menggambarkan probabilitas densitas untuk menemukan partikel pada posisi tertentu X dan pada waktu tertentu T. Jadi kalau kita si X, T tidak ada makna fisiknya. Tapi kalau dia dikuadratkan, si harga mutlak atau modulusnya si X, T dikuadratkan, maka itu adalah probabilitas menemukan partikel tadi. Nah, secara matematis, karena ini peluang, maka kita lihat lagi dari ilmu statistika. Secara matematis, probabilitas menemukan partikel antara dua titik, karena ini jarak tertentu kan ada titik tuh kan ya, nah, jarak tertentu ada titik, maka probabilitas menemukan partikel antara dua titik X1 dan X2, nah, secara matematis dilambangkan dengan P, probabilitas dalam kurung antara, bukan antara itu, bacanya kalau ada, karena dia ada lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan, maka itu peluang probabilitas atau kebolehjadian menemukan partikel pada daerah dari X1 sampai X2, kalau matematisnya tulis P X lebih besar sama dengan X1 sampai lebih kecil dari sama dengan X2. Yaitu nilainya sama dengan integral dari harga mutlak atau modulus si X, T dikuadratkan dx dari X1 sampai X2. Kan itu ada tanda sama dengannya ya. Nah, dengan demikian dari gambaran ini, maka fungsi gelombang itu memberikan ungkapan probabilitas, memberikan ungkapan berpeluang menemukan partikel. Jadi bernilai inilah berapa peluangnya. Oh, kalau hasilnya ternyata 1, berarti itu ada di dalam ruang itu partikelnya. Kalau nilainya ternyata negatif, berarti tidak ada partikel di dalam ruang. Kalau antara 0 dan 1, berarti berapa persen peluang menemukan partikel itu ada dalam daerah X1, dari X1 sampai X2 itu. Jadi di sini pernyataan ini juga memberikan ungkapan bahwa partikel dalam sistem kuantum itu bukan hal yang deterministik, bukan hal yang pasti, hanya peluang menemukannya, peluang mendapatkannya. Jadi berbeda dengan mekanika klasik. Kalau mekanika klasik, posisinya, momentumnya langsung bisa ditentukan secara pasti. Nah, fungsi gelombang juga bisa disebut dinormalisasikan. Apa artinya? Yaitu agar fungsi, agar apa namanya tadi,
kuadrat dari modulus atau agar peluang menemukan partikel tadi dapat diinterpretasikan sebagai probabilitas, fungsi gelombang itu harus dinormalisasi. Dinormalisasi itu apa artinya? Bahwa keseluruhan peluang untuk menemukan partikel dalam satu tempat dalam ruang itu harus sama dengan satu. Karena partikel yang kita amati itu ada dalam ruang. Sistem yang kita amati itu ada dalam ruang. Karena ada dalam ruang berarti peluang menemukannya pasti ada. Satu nilainya. Artinya karena dia ada dalam ruang, maka secara matematis peluang itu adalah integral dari jarak minus tak hingga sampai jarak tak hingga. Jadi dari sisi kiri yang paling jauh dalam ruang tersebut sampai paling jauh sebelah kanan dalam ruang tersebut. Jadi dari minus tak hingga sampai tak hingga dari kuadrat fungsi gelombangnya. Kuadrat modulus dari fungsi gelombangnya. Kuadrat dari harga mutlak fungsi gelombangnya, nilainya itu adalah sama dengan 1. Artinya bahwa ada partikel itu dalam ruang yang kita amati. Jadi, jika fungsi gelombang itu tidak terdefinisi dengan baik dalam kondisi probabilitas itu, maka sistem kuantum tidak dapat diinterpretasikan secara fisik. Jadi kalau dia tidak sama dengan 1, maka berarti tidak ada itu partikelnya di dalam ruang itu. Nah, kalau tidak ada berarti kita tidak bisa menginterpretasikan secara kuantum. Nah, kemudian ketergantungan pada sistem kuantum. Fungsi gelombang itu tidak hanya bergantung pada koordinat posisi X. Kita selalu kalau sudah berbicara ke X itu adalah koordinat posisi gitu ya. Nah, fungsi gelombang itu tidak bergantung hanya pada koordinat posisi saja. Tetapi juga dapat diungkapkan dalam bentuk lain, dalam dasar basis yang lain. Tidak hanya posisi, tapi bisa juga momentum. Sehingga bisa dinyatakan dalam suatu fungsi gelombang yaitu psi, p, L. Psi dalam kurung p, t. Kalau yang tadi kan psi dalam kurung x, t. Karena kita menggunakan pengamatan pada posisinya. Tapi bisa kita amati momentumnya juga. Nah, representasi dalam momentum ini tentu berkaitan dengan posisinya juga. Jadi perubahan dari si X, T tentu di dalam matematika itu melalui transformasi Fourier. Jadi kalian bisa lihat melalui transformasi Fourier, kalian bisa lihat kayak apa sih transformasi Fourier, dari mana prosesnya. Nah, kalian pelajari transformasi Fourier. Karena kalau kita belajar transformasi Fourier, kita belajar matematika lanjutan dan kita tidak bisa memungkinkan 1 semester, mungkin bisa 2 semester. Nah, tapi kalian coba cari transformasi Fourier dari fungsi gelombang posisi ke fungsi gelombang momentum, diperoleh si P, T sama dengan 1/2 akar 2 V kali H coret integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dari E pangkat min P kali X per H coret kali psi X, T dx. Nah, ini simbol-simbol matematis yang kalau kita pelajari mungkin perlu waktu cukup lama. Tapi kita mengambil kesimpulannya saja, memanfaatkan bahwa maknanya seperti ini. Oleh karena itu, fungsi gelombang itu juga memberikan gambaran tentang bagaimana perilaku partikel dalam dasar atau dalam basis posisi atau momentum.
Tapi untuk mekanika kuantum kita cukup dalam posisi saja. Karena untuk mempelajari ini lagi tuh lebih lama lagi. Jadi tergantung pada konteks pengukuran yang digunakan nanti kalau kalian mau mengamatinya. Tapi nanti kita belajar melalui posisi saja. Nah, persamaan Schrödinger dan fungsi gelombang. Fungsi gelombang tadi yang kita sebut-sebut fungsi gelombang itu merupakan solusi dari persamaan Schrödinger. Jadi ada persamaan Schrödinger, solusinya itu adalah persamaan atau fungsi gelombang. Ada persamaan Schrödinger, solusinya adalah suatu fungsi gelombang yang mengatur tentang dinamika suatu sistem kuantum. Jadi ada dua persamaan Schrödinger tadi. Yang pertama yang kita lihat di awal tadi ada persamaan Schrödinger yang kita balik di sini. Kalau yang tadi di awal saya membahasnya tentang persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu, tapi kita mulai dari persamaan Schrödinger yang bergantung waktu, atau kita istilahkan dari terjemahkan dari time dependent Schrödinger equation. Atau kalau kalian baca dari bahasa Indonesia lain, persamaan Schrödinger gayut waktu. Dan itu sama maknanya. Seperti apa persamaannya? Seperti ini. I kali H coret kali do per do T psi X, T sama dengan operator Hamilton kali psi X, T. Jadi operator Hamilton adalah mewakili energi total sistem. Psi X, T adalah fungsi gelombang yang bergantung pada waktu. Dan yang kedua, persamaan Schrödinger yang gayut waktu atau persamaan Schrödinger bebas waktu. Time independent Schrödinger equation. Maka tidak ada waktunya. Tadi kalau ini kan bisa lihat ada T di situ ya. Nah, di sini bedanya tidak ada T lagi. Jadi langsung si X. Mana E adalah energi total. Jadi dalam kedua hal, fungsi gelombang psi, baik psi X saja atau psi X, T, itu adalah merupakan solusi dari persamaan ini. Dan menjadi mewakili keadaan kuantum dari sistem yang diamati. Yang keenam, superposisi fungsi gelombang. Tadi ada sifat unik fungsi gelombang adalah bahwa fungsi gelombang itu mengikuti prinsip superposisi, memecah gitu ya, si satu dan si dua dari satu fungsi gelombang. Ini fungsi gelombang yang satu pecah jadi dua gelombang. Mungkin terjadi pada suatu sistem, maka kombinasi linear dari kedua fungsi gelombang itu merupakan fungsi gelombang yang valid jika psi sama dengan psi 1 kali C1 ditambah psi 2 kali C2. Ini yang disebut sebagai, dalam istilah fisika, ada fenomena interferensi dan difraksi yang memang tidak ada persamaannya dalam mekanika klasik atau mekanika Newton. Nah, ada istilah koherensi dan dekoherensi. Ini baru yang pertama tadi kita bahas ya. Dalam mekanika kuantum, sistem juga dapat berada dalam keadaan superposisi dari beberapa keadaan dasar. Tetapi pengukuran yang dilakukan atau fungsi gelombang akan uh, tidak tidak bermanfaat atau kolaps menjadi salah satu keadaan dasar tersebut yang dikenal kolapsnya sebagai kolaps fungsi gelombang yang disebut gabungan dekoherensi, yang menjelaskan, mengungkapkan transisi dari dunia kuantum yang bersifat probabilitas ke hasil pengukuran yang bersifat suatu kepastian. Nah, aplikasi konsep fungsi gelombang ini antara lain dapat menggambarkan sistem kuantum dalam berbagai hal, misalnya posisi elektron dalam atom menggunakan solusi persamaan Schrödinger. Biasanya kita menggunakan atom hidrogen. Maka kalau kalian lihat dalam buku mekanika kuantum, selalu kita
menggunakan atom hidrogen untuk mengenal lebih lanjut bagaimana posisi elektron dalam energi suatu elektron dalam suatu atom atau fenomena tunneling kuantum atau namanya saluran atau pipa atau area yang bisa diamati secara kuantum, di mana partikel itu dapat menembus penghalang energi melalui tunnel tadi yang menurut hukum mekanika klasik tidak dapat ditembus. Nah, ini bisa diamati secara kuantum. Atau bahkan superposisi dan entanglement dalam sistem kuantum yang lebih kompleks. Misalnya komputasi kuantum atau komunikasi kuantum. Jadi kuantum itu ada komputasinya. Nah, kemudian interpretasi probabilitas dan prinsip ketidakpastian. Ini kita mengenalnya dengan istilah ada delta X dan delta P. Fungsi gelombang berhubungan dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa kalau kalian waktu di SMA kan ada persamaan, ada prinsip ketidakpastian Heisenberg itu dinyatakan dengan delta X kali delta P nilainya lebih besar dari sama dengan A coret per 2. Nah, di sini juga ketidakpastian Heisenberg itu menyatakan bahwa kita tidak mungkin mengetahui posisi dan momentum suatu partikel dengan tepat, dengan presisi yang batas secara bersamaan. Jadi posisi dan momentum itu tidak bisa ditentukan secara bersamaan dan secara pasti. Jadi ini berasal dari sifat gelombang dari fungsi si X, T tadi. Yang tidak mungkin nilai pastinya, hanya nilai probabilistik yang bisa kita gunakan untuk posisi dan momentum secara bersamaan. Maka peluangnya dinyatakan dengan perkalian setiap kita amati ada pergeseran delta posisi dan ada perubahan momentum. Maka delta X kali delta P nilainya lebih besar dari H coret per 2. Di sini delta X adalah ketidakpastian dalam posisi dan delta P adalah ketidakpastian dalam momentum. Nah, ini interpretasi probabilistik dalam dan ketidakpastian. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita ini adalah bahwa fungsi gelombang atau state function adalah inti dari mekanika kuantum. Postulat-postulat yang ada itu hanya menggantikan konsep deterministik dari mekanika klasik dengan deskripsi probabilis peluang, yaitu di mana keadaan sistem dapat dijelaskan oleh distribusi kemungkinan melalui fungsi gelombang. Fungsi gelombang ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang perilaku partikel kuantum, namun hanya melalui interpretasi probabilitas kuadrat modulusnya saja yang bisa kita terima. Nah, ini referensinya. Ada. Nah, deterministik tadi. Jadi ini ada makna deterministik tadi yang sudah kita bahas. Jadi apa? Determinis itu artinya pasti dan teliti. Kemudian kalau ketidak probabilistik itu bukan deterministik, artinya bahwa kita tidak dapat menentukan dengan pasti suatu posisi partikel di dalam waktu tertentu. Ini yang kita ikuti dari mekanika kuantum, yaitu adanya ketidakpastian yang mendasar yang dinyatakan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg. Oke, deterministik mekanika klasik kalau mekanika klasik itu semua dapat ditentukan dengan pasti. Kalau dapat ditentukan dengan pasti, maka tidak ada ketidakpastian. Pasti semua. Itu secara mekanika klasik. Tapi kalau kuantum semuanya probabilitas. Probabilitas. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan.
Jadi kalau mekanika klasik bahwa alam ini dapat dijelaskan dengan kepastian yang tinggi. Tapi kalau mekanika kuantum, semuanya itu tidak dapat dijelaskan dengan deterministik, tapi dapat dijelaskan dengan probabilistik. Tapi probabilistik tadi dapat kita terima kebenarannya dari terjemahan fenomena-fenomena alam yang sudah terjadi. Fenomena alam itu apa? Dalam bentuk hasil-hasil analisis, hasil-hasil instrumentasi, gitu ya. Nah, ini saya coba kirim ke siapa ya? Merita ya. Merita. Nah, Merita tolong lihat sudah sampai belum? Postulat mekanika kuantum. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan silakan diposting. Ada di grup ini kan ya? Grupnya Ada, apa Pak. nih? Grup mekanika Grup kuantum. kimia Saya lihat kuantum. ya kimia kuantum. Ya sampai di situ ya. Nanti maunya kalau kita 2,5 jam kalau bisa masuknya 7.30 bisa ya. Karena jam 10 saya ada masuk kelas lagi nih. Baik, ada pertanyaan? Berarti mulai minggu depan 7.30 7.30 ya, aja. Pak? Ya, bisa kan ya? Bisa, Pak. Ya, baik. Silakan disimak yang tadi yang mungkin sudah dibagikan oleh Merita. Dan kalau ada pertanyaan, posting di grup WhatsApp ya. Mungkin karena kegiatan saya beberapa hari ini cukup banyak. Kalau ada pertanyaan mungkin agak slow respon juga saya, tapi akan saya coba jawab nanti ya. Silakan memberikan pertanyaan di dalam WhatsApp grup. Terima kasih atas kehadiran. Tolong Merita sudah di screenshot belum? Sudah, Bapak. Sudah, nanti dikirim ke saya ya. Iya, Pak. Baik, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon disimak apa yang saya sampaikan dan juga apa yang saya kirimkan. Silakan posting pertanyaannya di WhatsApp grup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ah, Pak. saya izin Masih, live ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.